Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema adab menuntut ilmu yang akan dibersamai oleh Bapak Subhi selaku dosen UII. Nah, Bapak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak mengenai adab dalam menuntut ilmu. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam itu kan wajib ya Pak. Nah, buat apa sih seorang mahasiswa itu harus kuliah Pak? Oke. Ngapain sih harus kuliah gitu ya? Kenapa sih harus kuliah gitu kan? Mas Rios juga mahasiswa juga kan? Nah, ngapain sih itu harus kuliah gitu? Iya. Kuliah dalam artian ya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, bukan benar kata orang sekali. Jawa itu kan, kuliah itu mikuli uyah. Mikuli uyah. Oh, iya betul sekali. Nah, kuliah atau menuntut ilmu ya, teman-teman sekalian, termasuk Mas Rios, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan berfirman dalam Quran surah Ad-Dzariyat 56. Iya. Yang kita sudah hafal luar kepala itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuliah menuntut ilmu itu niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Betul. Apalagi Al-Mujadilah ayat 11 itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang menuntut ilmu. Nah, itulah luar biasanya kenapa kita harus kuliah itu. Kenapa teman-teman mahasiswa harus kuliah? Karena akan ditinggikan derajatnya. Dan pastinya niatkan untuk ibadah karena Allah. Dan perlu ditekankan bahwa ibadah itu gak hanya sholat. Kan apa aja itu Pak? Nah, ibadah gak hanya sholat. Ya sholat ya. Zakat Zakat. Puasa pasti. Dan yang pastinya seperti perbuatan-perbuatan baik termasuk include di dalamnya kuliah menuntut ilmu itu juga ibadah. Ilmu itu termasuk dari ibadah. Mungkin ibadah ghairu mahdhah mungkin ya. Betul sekali. Ibadah mahdhah, ibadah intinya ya cuma yang di rukun Islam itu kan. Dan yang ghairu mahdhah, yang non inti ya termasuk di dalamnya kuliah menuntut ilmu gitu. Itu termasuk. Nah, dalam menuntut ilmu itu kan tentunya kita diajarkan oleh seorang guru atau seorang pendidik. Kalau ibaratkan kita sebagai mahasiswa pasti diajarkan oleh dosen. Betul. Nah, adab terhadap dosen itu menurut Bapak seperti apa sih Pak? Nah, adab terhadap dosen ya. Nah, ini sekali lagi hal-hal sepele, hal-hal simpel yang kadang-kali kita lupakan ya. Akhlak terhadap guru atau dosen. Apalagi kita sekarang kuliah online kan, kuliah daring. Betul sekali. Kuliah daring biar nggak garing itu seperti apa ya, gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali harus kita lakukan yang itu bukan bagian dari akhlak terpuji, akhlakul mahmudah. Ya, akhlak terpuji terhadap dosen khususnya. Karena jangan dikira bahwasanya mentang-mentang kuliah daring, mentang-mentang nge-zoom nggak pakai akhlak gitu, nggak. Tetap kita harus menjunjung tinggi akhlak. Seperti apa contohnya? Misalkan joinnya terlambat. Karena kadang-kali kuliah jam 7 itu kan nah itu kuliah jam 7 biasanya Mas Rios. Kuliah jam 7 itu biasanya masih bangun tidur. Iya betul. Nah, bangun tidur ternyata udah kuliah gitu. Ada join. Zoom, gitu. Itu kalau kuliah offline minta izin pada dosennya, kuliah online juga kayak gitu. Maaf Pak atau maaf Bu, saya terlambat. Ya jujur aja kalau bangunnya barusan kesiangan, jujur aja. Terus selanjutnya misalkan mau ke kamar mandi, itu ya harus ada. Kalau di offline izin ya online juga izin juga, jangan langsung tiba-tiba nggak ada itu. Tiba-tiba dipanggil Rios di mana? Hilang nggak ada gitu. Krik. Nggak ada apa-apa gitu. Ya ternyata dia kabur atau yang lebih ekstrim lagi Mas, kadang-kali kamera dimatikan. Video dimatikan, dia online-nya pakai HP-nya ditaruh, dianya pergi kemana? Dosennya ngomong nggak sopo itu kan, ngobrol sama siapa itu, ngajar sama siapa, atau nggak kalau gitu kameranya dimatiin, video dimatiin, dia mabar. Itu lebih ngeri lagi Pak. ML dan lain sebagainya. Betul. Itu malah ngeri lagi. Atau kalau nggak gitu dia
videonya nyala, tapi dia nyambi buka aplikasi lain. Oh, fokusnya ke pisah gitu. Itu malah ketahuan. Soalnya kenapa? Kalau pakai HP pasti video dia akan nge-freeze, beku. Jadi dia misalkan posisinya lagi buka gitu, ya, tampilannya gitu terus loh, nggak berubah. Berarti nggak gerak gitu ya? Nggak gerak sama sekali. Nah itu tanda-tanda dia buka aplikasi lain. Nah itu termasuk hal yang tidak terpuji. Jadi seperti itu ditinggalkan. Iya benar. Dan selanjutnya gunakan nama asli. Nama asli, jangan inisial ya Pak? Jangan inisial, apalagi merek HP. Merek HP, waduh, itu nggak baik. Mentang-mentang HP-nya buah-buahan itu. Jangan sebut merek ya? Jangan sebut merek. Oh iya benar. Buah-buahan itu ya. Terus langsung dia tuliskan di situ. Ya, tulisan itu. Dosen kan nggak hafal kan. Iya, betul. Apalagi ini mata kuliah untuk semester 1 angkatan 2020 belum pernah ketemu sebelumnya, ketemu sekali langsung online. Nah, makanya harus dipegang teguh itu akhlaknya. Dan yang pasti dosen itu kemampuannya beda-beda, termasuk kemampuan IT-nya. Kita harus memaklumi karena kul ya'malu ala syakilatih kan. Katakanlah semua orang itu melakukan apa yang dia kuasai, dia bisai. Jadi wajar kalau misalkan tidak semua dosen itu kemampuan IT-nya nggak sama. Misalkan kuliah nge-zoom, dosennya nggak bisa share screen, ya jangan dipaidu gitu loh. Paidu itu diolok-olok. Paidu itu diolok-olok. Ya sore Pak. Nah. Atau kalau kayak gitu muter video yang ada suaranya, tapi ternyata suaranya nggak masuk. Karena kan kita harus biasanya kalau di zoom tuh kiri bawah, biasanya harus dicentang. Ada mikrofon itu. Bukan mikrofon apa? Centang audio share. Bukan share audio. Oh, share audio. Share audio biar suara juga masuk gitu. Biar nggak pecah-pecah gitu. Iya, kan kadang itu nggak diketahui kan. Dan jangan dipaidu tuh dosanya. Wah, bisa enggak ya Pak? Lama banget ya Pak, nggak kuliah nggak mulai ya. Dosanya bingung share screen, dosanya bingung record mungkin atau mungkin narik presensi. Itu jangan dipaidu lah, diolok-olok lah. Kalau bisa dibantu Pak, apa ada kendala apa ya nanti kami bantu melalui online. Karena saya pernah sendiri ngalami Mas. Ketika dia tuh lupa apa ya, ada yang error gitu, ya ada mahasiswa yang menawarkan untuk membantu. Dan saya dibantu melalui online dan saya bisa itu kan. Nah itu termasuk akhlak juga gitu kan. Sampai terpuji ya. Iya. Gitu. Nah kita sebagai mahasiswa tentunya masuk dalam perguruan tinggi itu pasti mempunyai beberapa tujuan. Nah, tujuan setiap orang itu pasti tentunya berbeda. Ibaratkan ketika kita masuk ke prodi PAI, kan tentunya kita pengen masuk ke guru. Nah, ibaratkan kalau misalkan kita hanya masuk kuliah itu hanya mencari gelar saja, itu bagaimana Pak? Nah, sebenarnya itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya ya. Iya. Tapi itu idealnya jangan kuliah karena nyari gelar. Kalau sekedar kuliah nyari gelar, cari ada di OL Shop tuh banyak sekali yang nyediain ijazah online. Tinggal masukin nama di situ bisa langsung S1. Mau kampus apa, mau kampus yang antah berantah itu ada semua. Tinggal pilih. Tapi kan bukan itu tujuannya. Iya betul sekali. Tujuannya adalah bagaimana ilmu itu bisa kita raih. Tadi di awal sempat saya singgung, tadi Mas Rias menanyakan ya, Al-Mujadilah 11 itu dipegang. Bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan tujuan kita menuntut ilmu itu. Bahkan Allah saja bersumpah atas nama alat untuk menuntut ilmu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa-apa yang dituliskan. Bayangkan Allah bersumpah atas nama pulpen. Nah. Jadi kan berarti Allah tidak main-main terhadap ilmu itu. Iya betul sekali. Gitu. Iya. Kemudian apa yang diharapkan dari sebuah kuliah itu sih Pak? Menurut Bapak sendiri. Nah, apa yang diharapkan dari kuliah? Gitu. Sekali lagi masalah gelar nggak apa-apa sebetulnya, tapi ya jangan itu terus kan. Iya betul. Kita kan ya kembali ke Adz-Dzariyat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita beribadah itu yang kita cari apa ya? Keridhaan Allah.
Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Rela. Ya, kan udah menjadi bahasa Indonesia kan sekarang. Iya, betul. Ridho, rela. Rela. Allah tuh rela nggak dengan yang kita lakukan? Iya. Hanya itu aja. Semoga ya termasuk kita ini ngobrol podcast gini kan ya kita tujuannya mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah, betul. Gitu. Ya, itulah yang sebaiknya ditanamkan oleh teman-teman mahasiswa dimanapun Iya, berada. betul. Gitu Mas. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sedikit berbincang ya bersama Bapak Subki ini. Alhamdulillah untuk mengakhiri perbincangan kali ini kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.